kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Sahabat cerdas, coba perhatikan salah satu contoh surat undangan berikut ini. Tahukah kalian apa itu surat undangan dan jenis-jenis surat undangan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Berikut ini contoh surat undangan resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Berikut ini contoh surat undangan setengah resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Misalnya undangan ulang tahun. Berikut ini contoh surat undangan tidak resmi. Sahabat cerdas, salah satu perbedaan antara surat undangan resmi dan tidak resmi adalah pada tampilan dan bagian-bagian surat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda berupa penyubliman. Sahabat cerdas, pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Sahabat cerdas, kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi benda gas. Cerdas, untuk menunjukkan proses penyubliman, kita dapat melakukan percobaan sebagai berikut. Berikut ini alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng. Lalu perhatikanlah apa yang terjadi pada dasar piring. Setelah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, maka tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Kini Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya.
Misalnya dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Sahabat cerdas, salah satu kegiatan mengisi kemerdekaan adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Contoh pembangunan sarana dan prasarana antara lain pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Dalam setiap kegiatan pembangunan, terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat pembangunan. Faktor pendukung pembangunan nasional antara lain kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, sumber daya alam yang melimpah, serta situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat pembangunan nasional antara lain kualitas sumber daya manusia yang rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, adanya korupsi di ranah pembangunan, serta birokrasi yang buruk. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 3 dan pembelajaran pertama.